Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Kita sudah ada di minggu pertama, bulan kelima di tahun ini, bulan Mei. Dan kita masih ada dalam minggu-minggu penampakan. Yang kemudian oleh Gemit dalam kebaktian minggu ini, kita diberikan bacaan Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, apa yang kita sudah baca dan kita dengarkan bersama. Dengan tema Yesus membarui praktik budaya yang tidak adil. Yesus membarui, kalau kita lihat terjemahannya, Yesus memperbaiki, Yesus menjadikan yang baru. Praktik, itu bahasa baku dari kata non baku, praktek. Kita biasa omong praktek. Tapi sinode dalam tema yang diberikan kata praktik yang dipakai, budaya yang tidak adil. Jadi Yesus memperbaiki, membuat jadi baru praktek budaya yang tidak adil. Bicara tentang budaya, budaya adalah pola hidup, cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh sekelompok orang. Gaya hidup, pola hidup, cara hidup yang diwariskan itu sudah jadi kebiasaan dan diteruskan turun-temurun oleh sekelompok orang. Budaya mencakup banyak hal. Tradisi, ritual, makanan, cara berpakaian, tetapi juga tentang suatu nilai dan kepercayaan. Ada banyak hal positif kita bisa jumpai dalam budaya, tetapi tidak bisa kita sangkali juga bahwa ada banyak hal negatif yang kurang baik. Termasuk ada praktik-praktik ketidakadilan, diskriminasi dalam budaya. Bacaan kita pagi hari ini juga punya kaitannya dengan budaya pada masa lalu. Bacaan ini berkisah tentang penampakan Yesus yang pertama kali setelah dia bangkit, justru ditunjukkan kepada perempuan. Budaya pada waktu itu adalah budaya patriarki, di mana perempuan selalu dinomorduakan, di mana kaum perempuan dianggap sebagai pelengkap bagi laki-laki. Tetapi lewat peristiwa penampakan Yesus dan pertama itu dialami oleh seorang perempuan, dalam hal ini Maria, maka Yesus mau membongkar, Yesus mau meruntuhkan budaya patriarki yang pada saat itu berlaku. Dikatakan di sini, pagi-pagi benar Maria Magdalena sambil menangis menjenguk ke dalam kubur. Magdalena di sini menjelaskan tentang asal daripada Maria dari Magdala. Memang ada beberapa cerita dan penyebutan nama Maria dalam Alkitab, tetapi secara jelas disebutkan Maria Magdalena adalah dalam peristiwa dalam Lukas 18, di mana perempuan-perempuan melayani Yesus dengan kekayaan yang ada padanya. Dan Maria Magdalena ini adalah satu yang mengalami kelepasan, penyembuhan dari Yesus ketika dia dikuasai oleh 7 roh jahat. Kita bisa bayangkan bagaimana besarnya rasa cinta Maria kepada Yesus ketika Tuhan angkat dia dari keterpurukan dan membebaskan dia dari ikatan 7 roh jahat. Tentu dari pengalaman yang pahit itu, perjumpaannya dengan Yesus menjadi titik balik paling berarti
dalam mengubah seluruh hidupnya. Setelah dia mengalami penyembuhan itu, kelepasan, keselamatan itu, dia memberi apa yang bisa dia beri untuk menopang pelayanan Yesus. Dan tentunya hidup yang penuh bermakna itu seakan-akan runtuh seketika ketika gurunya, Tuhannya, penolongnya mati dalam penganiayaan dan disalib, diperhitungkan sebagai seorang yang durhaka. Karena itu tentu hati yang penuh dengan keluh kesah, meronta-ronta karena kesedihan yang mendalam, mengantar Maria Magdalena pagi-pagi benar datang ke kubur itu. Bukan datang menjumpai Yesus yang bangkit, tetapi datang untuk menangisi jenazah Yesus. Karena itu ketika dia melihat kuburan, pintu kubur telah terbuka dan jenazah Yesus tidak tampak, dia menangis. Ada 2 malaikat berpakaian putih, satu di kepala dan satunya di kaki. Mereka bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria berpikir bahwa selesai sudah harapan yang dia taruh di dalam Yesus, karena Yesus telah berakhir di kuburan. Tetapi Yesus berdiri di belakangnya dan menyapa dia, "Maria." Dia belum mengenal dalam panggilan atau sapaan yang pertama. Tentu hati, air mata yang menutup pikirannya dan pengenalannya kepada Yesus, sehingga dia menyangka bahwa itu adalah penunggu taman. Tetapi sapaan Yesus yang kedua kali, "Maria." Maria berpaling dan dia mengenal suara yang penuh keakraban itu, suara yang penuh kuasa itu, suara yang berwibawa itu, "Rabuni." Tentu ada ungkapan sukacita. Makanya tadi dikatakan dia mau untuk pergi, berlari, mendapati, mencium kaki Yesus, memeluk Yesus. Seakan-akan dia menemukan kembali hidupnya. Bagaimana tidak? Dia yang tidak dianggap oleh siapa-siapa, tapi Yesus menerima dia apa adanya. Bahkan Yesus ajak dia, pulihkan dia untuk terima dirinya apa adanya. Yesus membebaskan dia dari kutukan ikatan 7 roh itu, dan juga sikap mengutuki diri sendiri sebagai orang yang paling sial mungkin. Perasaan berjumpa dengan Yesus membawa dia ada dalam sebuah sukacita dan ingin memeluk Yesus. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, sapaan kata Maria itu mengangkat kembali martabat dari Maria yang tidak dianggap. Bahkan dalam budaya patriarki, nama perempuan seringkali tidak disebutkan, hanya wanita itu, perempuan itu, karena dia tidak punya arti apa-apa. Tetapi Yesus menyapa dia dengan nama Maria, menghargai dia sebagai manusia sepenuhnya dalam harkat dan martabat. Ketika dia dalam sukacita melihat Yesus, Yesus katakan kepadanya, "Jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergi kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Yesus mengutus Maria untuk menjadi saksi kebangkitannya. Setelah mengalami dan melihat kebangkitan Yesus, Yesus utus Maria untuk menjadi saksi kebangkitannya. Dalam hukum rabbinik, itu sebuah sistem yang dikembangkan oleh para nabi atau pimpinan agama dalam budaya Yahudi.
bahwa kesaksian perempuan tidak memenuhi persyaratan, tidak diakui. Dan inilah diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam budaya masa itu. Kesaksiannya tidak dianggap. Itu dalam hukum rabbinik, sistem yang dikembangkan oleh para pemimpin gereja dalam budaya Yahudi. Tetapi Tuhan mau meruntuhkan budaya itu. Dan Tuhan bilang, engkau harus jadi saksi yang pertama. Kesaksianmu itu harus disampaikan kepada mereka, laki-laki, murid-murid, dan kepada semua orang. Bahwa benar engkau melihat dan berjumpa dengan Yesus. Yesus menjumpaimu dalam kuasa kebangkitannya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, apa relevansi yang kita mau ambil perenungan untuk kita dalam kehidupan dewasa ini? Benar bahwa kita telah mengalami pergeseran budaya. Kita sudah bicara tentang kesejajaran, kedudukan perempuan dan laki-laki, gender. Bahkan itu juga diatur dalam hukum negara dalam ketika berbicara tentang HAM, hak asasi manusia. Tetapi kita tidak bisa juga pungkiri bahwa budaya patriarki itu masih kuat menguasai dalam budaya-budaya kita, bahkan dewasa ini. Kita bersyukur ada perubahan-perubahan dan perempuan diberikan kesempatan untuk tampil atau juga menjadi pemimpin. Tetapi budaya diskriminasi, budaya ketidakadilan dalam praktek-praktek berbudaya kita, toh itu juga masih berlaku. Ketika saya ada dalam kegiatan PPA di Kupang, kami mendapat materi dari Lembaga Perlindungan Anak, dikatakan bahwa 75% lebih itu adalah kasus asusila, moral. Dan perempuan, anak-anak menjadi korban. Lalu ada yang menyeletuk bilang, sekarang juga laki-laki ada yang jadi korban. Ya, memang dunia semakin berputar, jadi siapa saja itu bisa jadi korban. Tetapi presentasinya yang lebih besar itu ada pada anak-anak dan perempuan atau kaum yang lemah. Dan mereka menjadi korban untuk itu. Karena itu kehadiran Yesus datang untuk mengajak kita memerangi. Ketika kita melihat ada dalam praktek-praktek budaya ketidakadilan, kesewenang-wenangan, atau hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita yang anak-anak Tuhan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belajar dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus untuk semua orang. Tidak saja orang yang bersunat, tidak saja untuk bangsa Yahudi, tidak saja untuk orang yang tidak berdosa, tetapi kematian dan kebangkitan Yesus untuk siapa saja. Yesus tidak pilih kasih. Kepada setiap mereka yang mau berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya tanggung jawab untuk tidak menjadi pembawa atau pelaku ketidakadilan atau kesewenang-wenangan terhadap kaum yang lemah, tetapi justru kita harus perangi itu, menghadirkan keadilan dan kasih. Karena dalam kematian dan kebangkitan, kasih menjadi nilai yang paling agung. Dan ketika kasih itu menguasai hati kita, maka kita tidak mungkin berlaku tidak adil. Kita tidak mungkin berlaku semena-mena. Kita tidak mungkin membeda-bedakan orang. Karena Tuhan datang untuk siapa saja. Bahkan ketika awal penciptaan kita adalah makhluk yang mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Yang besar, yang kecil, yang karena keterbatasan fisik, ataupun yang sempurna diciptakan, yang tua, yang muda, siapapun kita, kaya, miskin, berjabatan atau tidak, pintar ataupun bodoh, kasih Tuhan itu ada untuk saya dan Bapak Mama.
Tuhan menerima siapa saja, bahkan memerangi yang namanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Karena itu belajar daripada hal ini, tentu kita sadar bahwa budaya kita berbeda. Budaya kita berbeda dan kita mesti menghargai, kita pelihara, kita lestarikan budaya itu. Tetapi kita diminta untuk punya sikap kritis, melihat, mengkaji, menilai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Karena ada praktek-praktek yang tidak sesuai. Kekerasan dalam rumah tangga. Tuhan bilang kasihilah. Suami sakiti istrimu, engkau menyakiti tubuhmu sendiri. Sebaliknya, istri sakiti suamimu berarti engkau menyakiti dirimu sendiri. Ada perlakuan ketidakadilan untuk anak-anak kita. Lu anak jadi diam dengar yang saya atur ini baik. Tidak adil. Dia punya hak untuk berbicara, untuk menyatakan pendapatnya. Siapapun datang kepada Tuhan. Seringkali kita membuat standar-standar penilaian, tembok-tembok yang membangun, yang kita bangun untuk sesama kita yang mau datang dan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak budaya-budaya lain. Belis misalnya. Seringkali keluarga juga memanfaatkan belis. Sehingga itu dapat menjadi alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lupa keluarga minta terlalu mahal jadi sudah lu ada untuk jadi pembantu, melayani. Atau sebaliknya, melihat belis sebagai diukur dengan sejumlah ternak atau barang ataupun uang. Padahal belis adalah sebuah penghargaan kepada perempuan yang tidak merendahkan martabat perempuan. Dan ada banyak praktek-praktek lainnya. Masing-masing budaya kita diajak untuk memberi makna positif dalam setiap budaya yang kita praktekkan sampai dewasa ini, masa ini. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah Yesus yang mati dan bangkit itu memampukan kita untuk melihat, membaharui sebagaimana Yesus ketika ada praktek ketidakadilan dalam budaya-budaya yang kita jalani. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.